Kisah seram. Hansip bertemu hantu korban pembunuhan di Komplek Riung Bandung, Kota Bandung. Kejadian seseorang yang meronda bertemu dengan makhluk halus yang disebut sebagai hantu. Umum menjadi cerita di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Kabarnya, ada kejadian nyata yang dialami di Komplek Riung Bandung, Kota Bandung. Ada seorang hansip bertemu hantu korban pembunuhan pada sebuah rumah setempat. Adalah kabar terjadinya pembunuhan seorang pria Jepang yang tewas oleh istrinya yang tinggal di kompleks dimaksud. Bahkan beredar pula cerita tentang hantu pria Jepang yang dimaksud, yang tidak sengaja ditemui seorang hansip ketika meronda. Kisah seram hantu orang Jepang di Komplek Riung Bandung. Diceritakan kepada pembawa acara YouTube Malam Mencekam, yaitu Yudi, yang juga mengatakan, kisah rumah hantu di Komplek Riung Bandung itu pernah viral di Kota Bandung pada tahun 2007. Kisah seram pembunuhan di Komplek Riung Bandung itu muncul di YouTube Malam Mencekam. Rumah hantu korban pembunuhan di Riung Bandung, diunggah tanggal 18 September tahun 2020. Kabar adanya rumah di Riung Bandung yang bekas pembunuhan orang Jepang oleh istrinya itu, tidak dibenarkan salah seorang warga Riung Bandung, ketika dikonfirmasi oleh Des Jabar, Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021. Iya memang ada, lokasinya dekat rumah saya di arah depan, ujarnya. Kembali kepada kisah yang diceritakan host Malam Mencekam, yaitu Yudi, bahwa kejadian ini di Komplek Riung Bandung pada tahun 2007, di mana lokasinya berada di arah timur Kota Bandung, tepatnya jalur jalan bypass Soekarno Hatta. Diceritakan, sekitar 1 bulan setelah kejadian, seorang hansip baru itu komplek itu sedang meronda, dan melewati rumah bekas pembunuhan. Menemukan, kata Yudi, hansip itu belum mengetahui kalau rumah yang dilewatinya adalah rumah pembunuhan. Tiba-tiba, menurut dia, hansip itu dipanggil seseorang dari rumah dimaksud. Hansip pun dengan ramah mendatangi pemilik rumah itu. Disebutkan Yudi, ketika hansip itu mendekat melihat ada seorang laki-laki yang mengajukan keturunan. Mereka kemudian terhubung di teras rumah itu. Kemudian, melalui seorang tukang nasi goreng. Lalu mereka memesan. Bahkan, pria pemilik rumah itu mengambilkan piring dan sendok dari dalam rumah. Singkat cerita, kata Yudi, mereka makan bersama sambil ngobrol. Sampai tidak terasa sampai pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Hansip itu kemudian pamitan untuk kembali berkeliling meronda, lalu bertemu dengan sejumlah hansip lainnya di pos ronda. Hansip kemudian menceritakan tentang dirinya baru ngobrol dengan pemilik rumah yang bersangkutan dan makan nasi goreng. Kemudian beberapa hansip lainnya terkejut mendengar cerita itu, karena mereka sudah lebih lama bekerja di komplek itu dan mengetahui apa yang terjadi di rumah tersebut. Beberapa hansip itu kemudian menceritakan bahwa sejak sebulan lalu di rumah yang bersangkutan tidak ada penghuninya setelah terjadinya pembunuhan. Diceritakan bahwa sejumlah hansip lama menceritakan kepada hansip baru itu, pada rumah yang dimaksud, ada seorang pria Jepang yang dibunuh oleh seorang istri. Hansip baru itu kemudian sangat kaget, dan tidak percaya dengan penuturan teman-temannya. Sebab, hansip itu mengalami sendiri ngobrol dengan asyiknya, bahkan makan nasi goreng. Kemudian teman-temannya menyarankan agar kembali hansip baru itu kembali ke lokasi sama,
untuk memeriksa. Namun karena hansip baru itu menjadi merasa takut, ia tak mau ke rumah yang dimaksud pada malam itu. Baru keesokan harinya, hansip itu mendatangi rumah itu. Dan alangkah terkejutnya melihat kondisi rumah dimaksud. Ternyata rumah itu adalah sebuah rumah tua yang kosong dan berantakan, serta tidak ada penghuninya. Melihat kejadian ini, hansip itu dikabarkan menjadi sangat kaget dan ketakutan. Tak lama kemudian, hansip itu memilih berhenti bekerja setelah apa yang dialaminya. Jadi, kita harus berdoa, harus selalu ingat Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu rajin berdoa. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.